Kalau dia lapar, dia akan mengepalkan tangan, kuat gitu ngepalnya ya. Itu dia udah lapar tuh. Ini lapar banget nih kayaknya. Ini masih lapar Kalau awal. bisa. Ini masih lapar awal. Lapar awal. Kalau dia tidur sambil genggam gini lapar awal. Kalau dia udah mulai gelisah, tangan mulai masuk-masuk ke mulut, dihisap-hisap sama dia. Biasanya pundaknya gerak-gerak, kakinya nendang-nendang, itu udah mulai lapar sedang. Ya. Kalau sudah nangis, itu dia sudah lapar berat. Udah lapar banget ya itu Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya Media? Alhamdulillah ketemu dengan saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan. Nah, kita sudah pernah membahas tentang parenting ya, bagaimana kita terus bisa menjaga dan juga selalu merawat buah hati kita, tentunya tidak hanya dengan sabar, ikhlas, tapi menyenangkan. Nah, hari ini saya sudah berada di Klinik Hulu dan juga sudah bertemu dengan salah satu narasumber kita. Kira-kira siapa ya? Perempuan cantik, muda, dan juga pintar. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Shen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, alhamdulillah. Mbak gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini suasana di Klinik Hulu ya. Iya, betul. Dan di sini Dr. Shen praktek setiap hari apa saja? Setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, tapi untuk selama pandemi by appointment. Oh, semuanya by appointment. Iya. Nah, penasaran nih pasti nih sahabat Asmaya Media. Dr. Shen ini menangani apa ya? Nah, kita akan berbincang mengenai masalah laktasi. Benar ya? Nah, hari ini kita akan mengangkat tema mengenai pentingnya ASI buat buah hati. Iya, betul. Nah, Dr. Shen, kalau berbicara nih ya, apalagi Dr. Shen juga sekarang masih menyusui. Iya, masih menyusui Masih anak menyusui. kedua. Anak kedua, saya pun juga masih menyusui anak ketiga. Nah, untuk diawali gitu ya perbincangan kita, ada beberapa orang juga bertanya dan bahkan memang mungkin ada masalah atau ada kendala gitu. Kenapa sih harus menyusui? Untuk kenapa sih harus menyusui, itu landasan utamanya sebenarnya perintah dari Tuhan Pencipta kita. Jadi di semua agama di Indonesia gitu ya, terutama agama yang ada mayoritas itu di kitab sucinya ada perintah menyusui. Seperti di Al-Qur'an ada Al-Baqarah ayat 233, itu jelas sekali di sana. Lalu di kitab Injil ada Petrus 2 ayat 2, di kitab Weda ajaran Buddha juga ada. Gitu. Jadi memang landasan pertama itu adalah pencipta kita yang mewajibkan manusianya untuk menyusui bayi-bayi manusianya gitu. Kalau dari segi medis juga manfaatnya itu sudah banyak sekali penelitiannya. ASI itu cairan hidup, bukan cairan mati. Dia itu bisa customize sesuai kebutuhan bayi saat itu, saat dia menghisap payudara ibunya. Karena apa? Ada umpan balik dari air liur bayi yang menghisap puting masuk ke dalam tubuh ibunya. Di sana tubuh ibu membuat komposisi yang memang pas saat itu bayi butuhkan. Jadi kalau bayinya sakit, misal lagi diare, tubuh ibu akan membentuk antibodi khusus, antibakteri, antivirus untuk menyerang infeksi yang terjadi pada bayi yang lagi menyusu itu. Jadi komposisi ASI pagi, siang, malam itu pasti beda-beda dan itu nggak bisa disamakan oleh cairan apapun gitu yang ada sekarang. Jadi tadi jelas ya, kalau pertanyaannya pertama adalah kenapa sih harus menyusui? Landasannya adalah agama, landasannya adalah itu perintah dari pencipta kita. Karena memang menyusui itu adalah hak anak-anak kita. Jadi bayangkan kalau kita tidak memberikan haknya kepada mereka gitu kan, artinya kita akan menanggung segala sesuatunya. Nah, berbicara lagi kalau dari segi medis adalah masalah keuntungannya untuk antibodi si anak. Itu menjadi salah satu keuntungan lainnya. Keuntungan lainnya apa, Dok? Ada banyak. Kalau untuk anak tuh ada yang sudah diteliti 17 keuntungan menyusui pada bayi. Mencegah atau menurunkan resiko asma,
alergi, gangguan pencernaan, gangguan tidur, gangguan jantung, menurunkan resiko infeksi di pernafasan maupun pencernaan. Ini gitu baru ya. 6 nih. Baru 7. Terus menurunkan resiko diabetes, obesitas gitu ya, gangguan masalah gigi maloklusi, jadi kayak gigi tonggos gitu ya. Terus gangguan perilaku hiperaktif, autisme juga. Terus menurunkan permasalahan anemia defisiensi besi, kematian bayi mendadak gitu. Terus kanker anal, paparan kontaminan lingkungan yang berbahaya seperti plastik dan lain-lain. Terus yang terakhir dia meningkatkan IQ atau daya kognisi bayi tersebut. Jadi lebih cerdas. Jadi jangan main-main ya kalau berbicara keuntungannya. Tadi udah 17. Dari 17 itu kita akan menjabarkan lagi, mendetailkan lagi, tapi nanti ya dok. Nah kalau keuntungannya sendiri untuk si ibu? Kalau keuntungan untuk ibunya itu ada menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung darah tinggi, terus obesitas, terus kanker payudara, rahim dan indung telur, osteoporosis, Alzheimer, dan juga dia bisa menjadi kontrasepsi alami selama 6 bulan pertama. Jadi nggak usah khawatir. Iya, nggak usah khawatir. khawatir. Nggak usah pakai IUD, nggak usah disuntik, nggak usah ribet minum pil-pil ya. 6 bulan pertama yang penting syaratnya terpenuhi. Jadi ibunya ASI eksklusif, nggak pumping gitu ya, full netein, menyusui langsung, terus ibunya tidak mens, belum mens, sama yang terakhir bayinya belum makan. Jadi dengan begitu insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi tadi ya. Sebagai kontrasepsi alami. Sebagai kontrasepsi alami. Nah berbicara lagi tadi mengatasi beberapa banyak penyakit, itu keuntungan dari bayi. Dan juga beberapa penyakit juga untuk keuntungan bagi si ibu. Jadi artinya ketika kita memang diharuskan menyusui, pasti kan memang ada alasannya, ada dasarnya, dan juga punya manfaat dan juga tujuannya. Tapi bagaimana nih dok kalau kita menghadapi seorang pasien yang merasa keluhannya ASINYA nggak keluar? Nah, iya tuh sering banget di lapangan terjadi demikian. Sebenarnya ya 90% itu kan berarti mayoritas ya, sebagian besar sebenarnya ibu tuh bisa menyusui bayinya gitu. 90%. Besar sekali. 10% baru tuh yang benar-benar ada masalah, kasus yang complicated yang membuat ibunya tidak bisa menyusui bayinya secara 100%, jadi butuh tambahan, suplementasi tambahan di luar ASI gitu. Nah 90% ini karena manajemen laktasi yang tidak tepat, bisa akhirnya seakan-akan masuk ke 10% gitu. Misal contohnya apa? Setelah lahiran tidak IMD gitu. Setelah IMD tidak rawat gabung dengan bayinya, jadi bayinya lebih sering dititipi di ruang bayi. Itu kan mengganggu optimalisasi manajemen laktasinya ya. Akhirnya produksi ASI ibunya turun. Jadi sampai di rumah ya itu kejar-kejaran dengan kenaikan berat badan bayinya. Akhirnya butuh tambahan. Jadi sebenarnya kalau manajemen laktasinya betul, 90% ibu-ibu tuh bisa menyusui bayinya. Nah tadi berbicara 90%, kalau 10%-nya sendiri apa faktornya dok? Faktornya itu bisa dari payudara ibunya, pokoknya dari organ internal bayi ibunya ya, payudaranya apakah kelenjarnya itu jumlahnya tidak sebanyak ibu-ibu lain gitu ya. Itu biasanya ada pengaruh hormonnya saat dari kecil, bahkan saat pubertas terjadi, atau paparan kontaminan lingkungan seperti penggunaan plastik-plastik yang ada BPA-nya. Itu bisa mempengaruhi hormon estrogen sehingga perkembangan payudaranya itu nggak terjadi secara optimal. Jadi akhirnya kelenjarnya nggak sebanyak ibu-ibu lain gitu. Itu bisa terjadi. Terus hormon-hormon yang penting untuk perkembangan payudara itu juga bermasalah. Jadi akhirnya perkembangan payudaranya juga nggak optimal. Itu sih yang biasanya terjadi. Atau ada riwayat operasi payudara gitu. Misal karena ada tumor atau ada
untuk kecantikan, jadi untuk membesarkan payudara, atau malah justru mengecilkan. Itu kan banyak jaringan-jaringan yang terpotong, sarafnya, jaringannya, itu bisa mengganggu produksi ASI gitu. Jadi biasanya sih itu cuma 10% kasus Jadi aja. artinya alasannya 10% tadi sudah terwakili oleh Dr. Shen ya, kenapa dan penyebabnya apa, dan akibatnya pada akhirnya memang itu menjadi salah satu penyebab yang tidak bisa ASI-nya keluar. Nah, Dr. Shen, kita akan berbicara lagi mengenai pentingnya ASI buat buah hati ya. Nah, sahabat Asmai Media, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Asmai Media, masih bersama saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Shen. Dok, kita melanjutkan lagi perbincangan mengenai tema kita kali ini ya, pentingnya ASI buat buah hati. Dok, sebenarnya kapan sih harus menyusui seorang bayi yang memang baru lahir itu segera? Tadi kan dijelaskan secara IMD. IMD itu ternyata juga ada waktunya ya, tidak boleh sebentar. Iya, betul. Jadi dari Badan Kesehatan Dunia WHO itu menyarankan segera bayi lahir langsung diletakkan di perut ibunya, gitu ya. Nanti bayinya akan melakukan proses yang namanya inisiasi menyusui dini, gitu. Dan ini biasanya berlangsung minimal 1 jam. Pada kasus-kasus yang misal persalinannya memerlukan bantuan, misal induksi atau proses terlalu lama atau bahkan sesar, itu biasanya membutuhkan lebih dari 1 jam, rata-rata 2 jam gitu ya. Jadi 1 jam ini itu banyak sekali yang dilakukan oleh si bayi. Pertama dia menangis dulu biasanya ya, kayak menyadarkan diri kalau dia ada di tempat baru nih gitu. Di situ nanti dia akan menjilat-jilat kulit ibunya gitu ya. Terus dengan tangannya kan harus masih dalam keadaan basah dari cairan ketuban ya, itu nggak boleh dikeringkan. Yang dikeringkan hanya wajah dan badan saja. Itu dia akan mencium bau tangannya yang ada cairan ketuban dan mencari bau yang serupa, yaitu di areola ibunya gitu. Lalu di situ biasanya dia setelah menjilat-jilat, mencium-cium, dia akan tertidur. Nah, ini prosesnya tuh nggak hanya 1 menit 2 menit gitu ya, tapi berlangsung bisa 15-20 menit. Lalu setelah dia tertidur, dia terbangun lagi, dia mencari sekitar dan dia mulai nendang-nendang. Jadi dia kayak merayap ke arah sumber yang baunya itu sama itu. Setelah dia sampai, biasanya itu sekitar menit ke 50-an, dia sampai di areola ibunya, baru dia melahap puting ibunya, baru di situ dia menghisap. Jadi menghisap itu di menit 50 sampai 60 biasanya kalau bayi sehat, bayi bugar. Jadi kalau IMD hanya 30 menit nggak tercapai fungsi-fungsi dan apa yang ingin kita raih dari IMD gitu. Tapi kalau mengacu pengalaman saya kemarin terakhir, kayaknya nggak nyampe 5 menit ya dok, langsung dibersihin gitu. Nah, ini anaknya sehat ya. Nah, biasanya itu kadang-kadang kalau metode persalinannya itu lewat sesar gitu ya, itu keadaan biasanya tidak memungkinkan gitu, kecuali dokter anaknya memang dokter konselor laktasi juga dan dia kompeten untuk menghadapi bayi di suasana yang dingin. Itu kan ruang operasi dingin sekali ya. Itu dia akan melakukan teknik-teknik agar IMD bisa berjalan 1 jam. Tapi kan dokter anak konselor laktasi kan tidak banyak di Indonesia, jadi makanya sebagian besar biasanya kalau operasi sesar nggak tercapai IMD 1 jam. Nah, gimana nih solusinya gitu ya? Nah, itu biar dia. Bisa dan pertama solusi dan kedua pengaruhnya apa, ya kan? Iya. Solusinya itu untuk ibu-ibu yang sesar nggak usah khawatir. Setelah rawat gabung, skin to skin. Jadi dedeknya pakai popok saja, ibunya tidak usah pakai atasan apa-apa, tidak usah pakai bra, bayinya memeluk ibunya gitu ya, gendong gitu, pakai topi, bayinya sama kaos kaki, sarung tangan nggak usah dipakai, lalu digendong pakai kain jarik gitu ya, jadi nemplok gitu ke ibu. Nah, ini skin to skin kayak IMD untuk menghilangkan, meng-catch up yang tadi kekurangan waktu tadi ya, period time yang penting tadi itu. Ini dilakukan sampai kapan? Minimal 1 jam. 1 jam. Minimal 1 Jadi jam. setelah bersih-bersih dan mungkin sang ibu juga sudah recovery ya, kan tadinya sudah lagi fly-fly, lagi mabuk-mabuk gitu ya.
Jadi dilakukan segera mungkin untuk melakukan IMD tadi di ruangan rawat inapnya. Betul gitu. Terus kemungkinan yang terjadi gitu ya kalau IMD-nya nggak berjalan, ya itu kan golden period untuk laktasi ya. Betul. Produksi ASI ibunya. Jadi kemungkinan ASI ibunya mungkin agak terlambat keluarnya, atau untuk yang banyak jumlahnya agak terlambat datangnya gitu. Itu sih yang biasanya resiko kalau IMD nggak dilakukan. Terus bayinya juga melekatnya hanya sebentar saja atau menempel saja, kayak dia bingung gitu mesti ngapain di puting ibunya. Itu biasanya kalau IMD-nya nggak dilakukan gitu. Jadi hari pertama itu sebaiknya segera mungkin ya untuk dilakukan skin to skin, dan itu minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Itu dalam 1 hari harus dilakukan beberapa kali atau cukup sekali itu saja dan besoknya diulangi lagi? Lebih banyak lebih baik sih. Tapi dengan cara dibuka lagi baju anaknya juga seperti betul. itu. Itu kan tetap hangat, dia kan tertutup tubuh punggung belakangnya dengan kain jariknya. Terus bagian area kepala yang sering mengeluarkan panas itu ditutup sama topi gitu kan, jadi insya Allah sih nggak kedinginan bayinya. Nah itu kan sebenarnya juga menjadi sebuah sinyal juga kalau bayi itu merasa lapar. Betul. Ya kan? Makanya tangannya jangan pakai sarung tangan. Oh pengaruh ya? Pengaruh karena bayi itu komunikasinya awal-awal kehidupan itu lewat tangannya, selain tangisan tapi lewat tangannya juga. Simbolnya apa nih dok kalau begini apa? Kalau dia lapar, dia akan mengepalkan tangan kuat gitu ngepalnya ya. Itu dia udah lapar tuh. Ini lapar banget nih kayaknya. Ini masih lapar awal. Ini masih lapar awal. Kalau dia tidur sambil genggam gini lapar awal. Kalau dia udah mulai gelisah, tangan mulai masuk-masuk ke mulut, dihisap-hisap sama dia. Biasanya pundaknya gerak-gerak, kakinya nendang-nendang, itu udah mulai lapar sedang ya. Kalau sudah nangis itu dia sudah lapar berat. Udah lapar banget ya itu. Jadi ya. Jangan tunggu nangis. Kalau udah melihat tahap awal aja dia lapar, langsung tawarkan payudara. Gitu. Nah, prosesnya juga harus dipelajari nih dok. Ketika kita setelah menyusui tadi gitu kan, harus diangkat, ditepuk-tepuk. Benar nggak? Supaya dia selesai menyusui. Setelah menyusui supaya dia keluar dahaknya atau sendawanya gitu, ya. sendawanya. Iya. Sebaiknya begitu. Tapi dilihat juga sih bayinya. Kalau tipe bayi yang jarang gumoh sebenarnya tidak perlu disendawakan sampai keluar suara, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi emang harus dinaikkan. Harus ditinggikan. Diusap-usap aja apa dok? Mengeluarkan gas-gas. Gitu. Karena kalau bayi yang sering gumoh itu biasanya gasnya terlalu banyak. Walaupun sebenarnya gumoh itu masih kategori normal ya. Gumoh itu kategori normal sampai 6 bulan gitu. Yang penting dia tidak mengganggu kenaikan berat badannya. Terus di gumohnya yang keluar itu nggak ada bercak warna hijau atau warna pink merah. Terus setelah gumoh dia tidak rewel gitu ya, tetap biasa aja. Itu kan gumoh normal, jadi nggak masalah. Cuma tetap harus disendawakan kalau yang sering gumoh. Kalau yang jarang gumoh cukup ditinggikan saja. Dok, tadi berbicara mengenai gumohnya jangan hijau dan juga jangan warna pink. Itu kenapa ya dok? Menandakan apa? Menandakan bahwa ada sesuatu yang bermasalah yang menyebabkan dia muntah-muntah atau gumoh itu. Ada gitu. penyebabnya. Ada penyebabnya gitu. Mungkin dia tertelan darah ibunya setelah lahiran tuh, pas lahiran suka tertelan, atau dia ada infeksi atau apa, itu biasanya penandanya itu. Penandanya seperti itu. Nah dok, kita akan berbicara lagi nih. Kayaknya kalau bicara anak nggak akan mungkin sedikit ya, nggak akan ada habisnya karena posisi seorang ibu adalah dari bangun tidur sampai anaknya tidur lagi, ya kan? Betul. Betul. Nah sahabat cerita perempuan, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Asmaya Media, masih bersama saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan, dan sekarang saya sudah masuk di segmen akhir. Nanti kita juga akan mendengarkan kesimpulan nih dari Dr. Chen mengenai tema kita, yaitu pentingnya ASI buat buah hati. Dok, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai skin to skin. Nah, kalau posisinya sendiri tuh yang baik dan yang benar tuh seperti apa sih menyusui? Oke, perlu diketahui posisi perlekatan ini yang harus optimal itu biasanya bayi yang newborn sampai usia 3 bulan. Kalau udah di atas
3 bulan, apalagi di atas 6 bulan mereka kan sudah aktif ya. Udah suka-suka. Jadi kita memposisikan sesuai teori itu udah nggak mungkin. Jadi biasanya kalau untuk newborn aja sampai 3 bulan gitu. Jadi pertama ada 2, posisi dan perlekatan. Untuk posisi itu bagaimana posisi bayi terhadap tubuh ibunya gitu ya. Kepala bayi harus menghadap ke payudara ibunya. Lalu untuk badannya baik dada maupun perut menempel pada dada ibunya. Lalu tertopang punggungnya secara sempurna gitu ya, dari pundak sampai bokongnya itu oleh tangan ibunya gitu ya. Dan juga kuping atau telinga, pundak sama pinggul satu garis lurus gitu. Seringkali itu ibu-ibu yang saya lihat, apalagi anak pertama, dia nyusunya gitu. begini. Kepalanya aja yang belok. Kalau begini tidak akan optimal karena dia hanya mendapat putingnya saja. Dia nggak dapat sampai areola dan biasanya putingnya juga nyeri. Lalu untuk yang kedua yaitu perlekatan. Perlekatan itu bagaimana mulut bayi itu melahap payudara ibunya gitu ya. Itu dagunya harus menempel di payudara ibunya. Terus areola ibu sebagian besar masuk. Kalau areola ibunya itu tipe yang kecil, itu harus masuk semua gitu. Kalau yang luas, seenggaknya sebagian besar masuk ke dalam mulut bayi. Lalu bibirnya doer, ya doer keluar, dan mulutnya membuka besar gitu. Dan biasanya terdengar suara menelan. Biasanya 5 menit pertama tuh ada suara kah, suara bayi menelan air susu ibunya. Jadi proses perlekatan ini penting sekali dan biasanya kalau memang betul tepat ya, ibunya akan merasa nyaman menyusui, tidak ada rasa nyeri gitu ya. Terus setelah bayinya melepas, puting ibunya tuh bulat, nggak gepeng, nggak seperti lipstik, bulat bagus gitu. Itu biasanya tanda posisi perlekatannya sudah tepat. Sudah tepat ya. Kadang karena kalau tidak tepat itu membuat bayi tersedak ya. Tersedak bisa, itu lebih ke ini sih ya, pancuran ASI ibunya terlalu deras. Biasanya dianya juga menghisapnya terlalu dengan ekstra tenaga gitu ya. Iya, karena dia takut tersedak, jadi akhirnya dia sambil melepaskan wajahnya kan dari payudara ibunya. Itu sering terjadi. Iya, itu sering terjadi dan beberapa pernah ada kasus juga yang pada akhirnya karena tersedak tidak terselamatkan. Ada tapi jarang sih. Itu karena memang terlalu banyak. Iya, dia ada aspirasi. Jadi saat dia tersedak, normalnya bayi yang bugar, bayi sehat tersedak dan dia keluar gitu ya ASI-nya. Jadi nggak sempat masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-parunya. Paru-parunya. Jika bayinya ada kondisi medis tertentu, misal lemah otot-ototnya atau seperti Down syndrome itu kan lemah ya, itu mudah sekali pas tersedak ikutan masuk ke paru-paru. Jadi akhirnya aspirasi dan itu bisa meninggal. Jadi tadi ya dok sudah dijelaskan posisi dan juga perlekatan tadi ya. Jadi kalau untuk yang baru pertama kali memiliki buah hati, ya artinya kalau kita memang merasa putus asa gitu ya, ya kembali lagi gitu. Mungkin proses ASI-nya, proses posisinya gitu yang tidak tepat, karena itu mempengaruhi segala sesuatunya. Kadang-kadang mempengaruhi moodnya juga ya dok ya. Betul, karena kalau nyeri pasti mood ibunya juga nggak bagus. Iya, apalagi habis operasi sesar gitu. Nyerinya semua deh ya. Nyerinya semua badan. Nah dok, kita sekarang masuk nih di segmen mengenai kenapa sih dok pentingnya ASI eksklusif? Betul. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja pada bayi selama 6 bulan pertama tanpa tambahan cairan lain seperti air putih, teh, bahkan pada kultur tertentu memberikan kurma yang telah dikunyah di langit-langit itu juga tidak boleh gitu. Yang pengecualian yang masih bisa disebut ASI eksklusif jika bayinya memerlukan obat-obatan atau vitamin, tapi bayinya hanya menerima ASI saja, itu masih bisa dikatakan ASI eksklusif. Gitu. Kalau hanya menerima vitamin dan obat-obatan ya. Gitu. Nah itu harus 6 bulan. 6 bulan. Dulu kan 4 bulan ya, karena masa saya waktu anak pertama kedua itu masih 4 bulan. Setelah 4 bulan mereka boleh makan. Nah pas anak ketiga benar-benar 6 bulan gitu. Iya, untuk ASI eksklusif 6 bulan. Dari WHO sendiri ada beberapa kasus MPASI dini itu bisa diberikan start dari 6 bulan. Dari 4 bulan. Itu MPASI dini. Beberapa kasus. Contoh kasusnya apa? Bayi yang telah menyusu
secara optimal tapi kenaikan berat badannya tidak adekuat. Nah, itu satu. Dua, bayi sudah menyusu terus-menerus tapi masih terkesan lapar. Nah, ini pasti kan berat badannya juga nggak bagus ya kalau kayak gitu. Itu biasanya dokter anak atau dokter umum yang memegang, jika melihat tanda siap MPASI-nya terpenuhi gitu ya, misal otot-otot lehernya sudah kuat, sudah tertarik dengan makan gitu, ngeliat orang lain pengen ngerebut makanannya, air liurnya udah banyak, itu boleh MPASI dini. Jadi kita lihat lagi kasusnya ya, kalau kenapa bisa ada yang 4 bulan, kenapa ada yang bisa sampai 6 bulan baru makan. Nah, berarti artinya ketika memang 4 bulan itu berarti kan ada tambahan-tambahan lain ya yang dikonsumsi oleh buah hati. Begitupun juga salah satunya susu formula. Iya. Ya, selain makanan. Susu formula itu hanya atas indikasi medis gitu. Jadi sebenarnya kalau misal pada kasus seperti tadi gitu ya, dia sudah menyusu adekuat tapi berat badannya naiknya nggak optimal, diberikan MPASI. Nah, sebenarnya cukup aja dengan MPASI dan ASI, tidak perlu tambahan susu formula. Susu formula itu diberikan indikasi medis, misal umurnya sudah 12 bulan, sudah makan lahap, ASI-nya masih lanjut, tapi naik berat badannya masih bermasalah juga. Udah dicek labnya tidak ada infeksi dan lain-lain, sudah mau gimana lagi, perlu ditambahkan susu formula gitu. Tapi itu case by case, tidak bisa. Tapi memang terkadang menunggu 6 bulan, terus setelah 6 bulan kayaknya ibu-ibu tuh free gitu. Wah, bisa nih susu formula. Ya kan, banyak juga yang seperti itu. Banyak yang mikir setelah MPASI, oh ya sudah, ada susu formula. Susu formula gitu. Dan sebenarnya tidak perlu seperti ya. itu. ASI aja sebenarnya cukup dan MPASI. Nah, Dok, sekarang udah 1 menit terakhir nih, Dok. Kita mau minta kesimpulan dari Dr. Chen mengenai tema kita hari ini. Oke, baik. Tema kita hari ini itu pentingnya ASI buat untuk hati. buah hati. Di mana perintah untuk menyusui itu wajib untuk ibu-ibu, itu dari perintah agama, lalu didasari juga dengan penelitian-penelitian medis gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu penting sekali belajar menyusui dari hamil ya, agar nanti saat lahir sudah tahu harus melakukan apa gitu, memanage laktasinya bagaimana agar bisa sukses sampai 2 tahun. Jadi jangan nunggu anaknya lahir dulu baru mempelajari, tapi justru dari masa-masa kehamilan kalau ibu-ibu yang rajin sebenarnya bisa menyiapkan waktu untuk mencari tahu ya. Tapi terkadang sebagian ibu-ibu lagi merasa tunggu aja dulu deh anaknya lahir, nanti juga diajarin sama suster sama dokter. Ya seperti itu ya, Dok. Dok, terima kasih banyak dan juga alhamdulillah dapat ilmu baru lagi nih bagaimana untuk melakukan IMD itu ternyata harus 1 jam. Iya, 1 jam. Jadi kalau di under 1 jam itu sebenarnya tidak ada impact apa-apa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan, informasi ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang baru saja memiliki anak mungkin, atau yang nanti akan berencana memiliki anak. Ketika memang lahir di sebuah rumah sakit dan tidak dilakukan IMD secara maksimal, boleh request untuk melakukan skin to skin. Benar ya, Dok ya? Nah, sahabat Asmaya Media, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Chen. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema yang lainnya. Saya Regina Citra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.